Jadi gue mau bahas sedikit pertandingan kemarin Euro ya, antara Prancis melawan Belgia. Eh Match ini bener-bener gue rasa boring match banget sih. Kenapa? Karena Prancis memang lebih menyerang dibanding Belgia. Belgia mencoba lebih bertahan dan mengincar counter, tapi sayangnya nggak jalan. Dan gue rasa ini bener-bener boring match lah, apalagi di babak pertama. Dan ya babak kedua mungkin Prancis lebih ngotot pengen menyerang, tapi kembali lagi mereka kesusahan untuk mencetak gol karena kita tahu Prancis ini susah juga untuk depannya itu agak tumpul sih semenjak dari waktu awal Euro juga di babak penyisihan grup mereka tumpul banget. Nah, gue notice sedikit Kante memang cukup bekerja keras bermain. Dembele dicadangin, Griezmann ditaruh di kiri. Terus tengahnya masih duet Rabiot, Kante dan juga Tchouaméni, Upamecano dan Saliba sebagai center back, terus Theo Hernandez dan juga Koundé. Kipernya Mengen gue rasa Mengen bermain cukup bagus ya. Jadi beberapa kali menyelamatkan, tapi memang Belgia nggak efektif banget serangannya. Kembali KDB mungkin bermain sedikit lebih turun untuk playmakernya, tapi counter yang pengen diincar oleh Belgia ini nggak dapat juga gitu, nggak efektif juga. Mereka susah juga untuk, terutama Doku juga susah banget untuk menembus Koundé. Dan Mbappe memang terlihat bermain free roll lebih di kiri, tapi kembali lagi ya masih mandul lah istilahnya. Mereka banyak sekali coba-coba shoot di luar kotak penalti, tapi nggak on target juga gitu. Akhirnya hampir menit-menit akhir itu di menit 85-an Kolo Muani yang menggantikan Marcus Thuram itu bisa mencetak gol walaupun golnya di flag. Ya tapi overall permainan sih gue rasa Prancis jelek juga gitu. Mereka nggak efektif, mungkin bertahan mereka cukup oke, tapi untuk serangan kembali lagi mereka kurang efektif. Mungkin karena faktor Mbappe yang masih cedera patah hidungnya, dia pakai topeng jadi dia agak sedikit out of perform. Tapi gue rasa di match pertama pun sebelum terjadinya dia cedera, dia juga agak kurang berkontribusi lah istilahnya. Kurang punya istilahnya goal instingnya agak menurun sih ya. Gue rasa karena mungkin permainan Prancis tidak terlalu taktikal, mereka lebih memanfaatkan skill individu, shoot dari lini kedua, tapi sayangnya nggak jalan gitu. Nah, Belgia pun juga ya gue rasa Belgia layak kalah karena memang dia nggak pengen ada insting untuk menang gitu. Mereka cenderung bertahan, ngincar counter dan nggak berhasil juga gitu. Oke lah, jadi Prancis yang bakal lolos ketemu pemenang Portugal lawan Slovenia, dan Portugal lawan Slovenia. Portugal pun kesusahan lawan Slovenia. Portugal berkali-kali menggempur Slovenia, tapi gue notice Oblak mainnya keren banget. Dia banyak sekali save, bahkan sampai di extra time itu Portugal dapat penalti, Oblak bisa nge-save tembakan dari Ronaldo gitu. Dan overall Portugal dan Slovenia mereka nggak ada gol, 0-0 sampai extra time pun juga nggak ada. Ya Slovenia mungkin dapat satu peluang berbahaya ya di akibat dari blundernya Pepe, tapi kembali lagi Diego Costa sebagai goalkeepernya menyelamatkan pertahanan Portugal. Akhirnya mereka lanjut sampai adu penalti, 3-3 tembakan dari Slovenia itu gagal gitu, diselamatkan oleh Diego Costa. Dan 3-3 eksekusi dari pemain Portugal yaitu Ronaldo, Bruno Fernandes dan Bernardo Silva itu gol gitu. Dan gue notice di sini adalah banyak yang bilang bahwa Ronaldo kenapa masih starter, kenapa masih cadangan. Sebenarnya Ronaldo nggak bermain jelek gitu. Memang ekspektasi kita, yang mungkin ekspektasi netizen yang terlalu tinggi untuk Ronaldo. Kita tahu di usianya udah hampir 40, 39, Pepe juga 41. Yang nggak bisa seperti Ronaldo zaman dulu gitu. Mungkin dia masih punya peran penting di depan sebagai membuka ruang gitu. Terus dia menciptakan assist, menciptakan peluang-peluang heading gitu. Tapi overall dia masih punya peran penting lah istilahnya untuk Portugal kali ini. Karena kita lihat cadangannya juga siapa, Gonçalo Ramos atau mungkin Joao Felix atau mungkin Diego Jota gitu. Jota memang
sempat bermain menggantikan Leao dan dia punya kontribusi besar, terutama penalti itu kan dari Jota juga ya kalau nggak salah. Tapi ya overall Portugal memang layak menang sih kalau dari segi permainan, cuman yang jadi masalah dengan Portugal dan Prancis, dua-dua ini susah untuk cetak gol gitu. Mereka nggak punya sistem pakem untuk cetak gol, dan kembali lagi mereka berdua akan bertemu dan ini bakalan jadi big match seru. Mungkin akan alot atau mungkin akan banyak gol, tapi dua-dua mungkin bakalan menyerang all out, dan kita akan lihat dua-dua ini ya masih kurang meyakinkan untuk bisa juara Euro lah kalau gue lihat. Tapi mereka akan ketemu dan salah satu dari mereka bakal tersingkir. Kita nantikan di babak 8 besar ya. Oke, gue mau sedikit bahas seputar AFF U16 ya, Australia lawan Indonesia, di mana diadakan Indonesia sebagai tuan rumah. Memang kita unggul lebih dulu di 10 menit awal pertama ya kalau nggak salah, terus dibalas oleh Prancis dan dibalas oleh Australia, dan akhirnya kita dapat kartu merah di menit ke-20-an kalau nggak salah, 28-an, dan itu merubah jalannya pertandingan sih. Walaupun kita sempat menyamakan ya sebelum halftime 2-2 dengan Australia, tapi setelah babak kedua itu kelihatan banget stamina pemain sudah ngedrop karena bermain dengan 10 orang. Akhirnya Australia menang dengan skor 5-3. Tapi overall sih gue rasa ini jadi pelajaran untuk timnas kita, karena waktu awal-awal AFF kan babak grupnya kita bukan Laos, Kamboja kalau nggak salah, bukan tim hebat lah. Nah ini membuat Australia akan ketemu Thailand lagi di final, dan mungkin Indonesia akan berebutan 3-4 lawan Vietnam, gue nggak tahu. Tapi match lalu Australia imbang lawan Thailand, dan gue rasa ini cukup oke lah, karena kita pemain timnas kita U16 masih perlu jam terbang yang banyak, dan ini kesempatan untuk mereka. Overall mereka bisa ngelawan dengan 10 orang. Gue salut bisa melawan Australia, walaupun dari segi hasil kita kalah, tapi dari segi permainan, dari segi fighting spirit kita masih mengimbangi lah. Memang ya kembali lagi 10 orang susah juga gitu. Terus juga Australia juga nggak terlalu efektif banget. Tapi kembali lagi banyak pemain-pemain yang masih melakukan kesalahan individu, dan itu berhasil dihukum oleh Australia jadi gol gitu. Jadi ini pelajaran sangat berharga untuk timnas kita maju terus. Ini membuktikan bahwa pembinaan usia dini kita sedang berjalan, dan ada kok, kita nggak lupakan pembinaan usia-usia dini. Tidak seperti kita hanya memanfaatkan pemain seniornya saja untuk berprestasi, tapi yang muda-muda juga perlahan mencoba untuk lebih berprestasi juga. Oke lah, singkat aja video kali ini. See you di video selanjutnya.